Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Pemeriksaan saudara sebagai saksi adalah murni keterangan saudara sebagai saksi, ya? Betul, yang mulia. Baik. Saksi ya. Saksi Prihasto Setianto ya. Siap. Jadi saksi sudah diingatkan majelis hakim bahwa untuk dapat memberikan keterangan yang sebenarnya ya. Siap. Jangan ada yang ditambah. Menjelaskan sebagai Dirjen atau Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian sejak tahun berapa sampai tahun berapa? Sejak 2019 sampai sekarang. 2019 sampai sekarang. Betul. Saat itu menterinya siapa? Saat itu menterinya masih Pak Amran Sulaiman. Oh, menteri sebelum terdakwa ini ya? Betul. Oke, terus kapan pergantian menteri dijabat oleh terdakwa Pak Syahrul Yassin Limpo? Sejak kapan saksi tahu bahwa Sekitar bulan Oktober bulan Oktober tahun 2019. 2019. Betul. Oke. Saat itu saksi bisa gambarkan urutan secara garis besar struktur organisasi saat menteri Pak Syahrul Yassin Limpo itu di bawahnya siapa pejabat eselon satunya? Di bawahnya ada eselon 1, ada sekretaris jenderal, ada direktur jenderal tanaman pangan. Sekretaris jenderalnya siapa saat itu? Sekretaris jenderalnya Pak Kasdi, waktu Pak Momon Rusmono. Awal saat Waktu 2019, tahun 2019, masih Pak betul. Momon ya. Oke. Kalau Pak Kasdi ini terdakwa yang satu lagi saat itu apa jabatannya? Tahu Beliau setahu kami masih Direktur Jenderal Perkebunan. Dirjen Perkebunan, eselon Iya. 1 juga ya. Oke. Eselon Kalau 1. Pak Muhammad Hatta ini saat itu jabatannya apa di Kementan? Waktu 2019 Iya. belum. Belum ada. Belum pegawai di Kementerian Belum. Pertanian belum. Belum Saksi, ada di Kementerian Pertanian. Kapan pertama kali kenal dengan terdakwa Muhammad Hatta? Jadi Sejak beliau dilantik sebagai Direktur Pupuk dan Pestisida. oke. Kapan itu menjadi Direktur Pupuk? Apakah bersamaan atau berapa waktu setelah menterinya Pak SEL? Saya tidak hafal persis tanggal apa. Kira-kira berapa bulan Mungkin kemudian? sekitar tahun 2020. Oh, Sekitar tahun 2020. berapa bulan setelah tadi bulan Oktober ya pelantikan. Oke. Betul. Kalau tugas saksi itu secara garis besar umum menjadi dirjen itu apa saja tugas saksi? Dirjen Hortikultura itu bidang tugasnya apa? Ya. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan komoditas hortikultura ya, untuk produksi komoditas hortikultura terutama bawang merah, cabai, buah-buahan, florikultura dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hortikultura. Oke. Kalau di bawah saksi selain selaku dirjen siapa bawahan saksi saat itu? Ada Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, ada Direktur Perbenihan, ada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, ada Sesdit Hortikultura, Siapa? ada Sesdit Hortikultura pada waktu itu almarhum Bu Lili Sri Utami. Oke, terus? Terus ada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, waktu itu dijabat oleh Pak Yasid Taufik. Oke, itu secara garis besar ya yang di bawah saksi. Jadi saksi dirjen ada Sesdit. Kalau di bawah Sesdit itu ada kabag umumnya? Ada kabag umumnya. Siapa saat itu? Kabag umumnya pada waktu itu kalau tidak salah Pak Muhammad Idil. Adil Idil Fitri. Saksi Fitri. ini samping saksi ini ya? Betul. Adil. Oke. Kemudian selain itu saat Menteri Pak SL ini apakah ada juga ditunjuk pejabat atau staf yang mendampingi khusus saat beliau menjadi menteri? Jabatan selain eselon 1 itu ada istilahnya apa? Ada staf khusus menteri. Ada diangkat staf khusus. Ya, ada diangkat staf khusus menteri, ada tenaga ahli menteri. Oke. Siapa kalau staf khusus menteri? Staf khusus menteri salah satunya Prof. Imam Mujahidin. Oke. Siapa lagi? Ada Bu Joyce Triatman. Oke. Terus Pak Erik Tamalagi. Oke. 3 atau ada lagi? Itu. Hanya 3. sementara, ya. Oke. Kalau ajudannya Pak Menteri saksi kenal siapa saja? Yang kenal yang paling lama Panji. Panji ajudannya Pak Menteri. Oke. Terus ada lagi yang baru, saya lupa namanya.
Tapi ada lagi habis itu, Panji, setelah oke. Panji ada lagi yang baru. Oke, kita langsung. Apakah saksi mengetahui pada zaman Menteri Pertanian ya, dijabat oleh Pak SEL itu ada di lingkungan Kementan itu adanya permintaan dana di masing-masing eselon untuk kebutuhan non-budgeter atau operasional Pak Menteri. Saksi mengetahui itu enggak? Mengetahui. Oh, oke, bisa saksi jelaskan kapan dan bagaimana? Jadi memang ada permintaan-permintaan yang secara tidak langsung disampaikan ke kami melalui penyampaiannya biasanya melalui almarhum Ibu Sesdit. Oke. Khusus untuk yang kecil-kecil biasanya disampaikan langsung ke Ibu Sesdit. Nah, kadang untuk yang besar-besar pernah juga disampaikan juga ke kami. Oleh siapa? Oleh ada Pak Kasdi, Oke. ada Pak Imam Mujahidin, kadang Hatta, Oke. kadang Panji. Tapi kalau Panji biasanya yang kecil-kecil. Itu kecil. Oke. Saksi pernah juga mengenal istilah nggak yang nama istilahnya uang bulanan? Istilahnya sering yang ada bulanan. Tahu? Yang Kami mendapatkan info dari Ibu Sesdit ada Ibu Sesdit. almarhum. Apa yang saksi dapatkan? Waktu itu untuk kegiatan uang bulanan itu untuk operasional kalau tidak salah untuk media online atau apa gitu. Yang itu diminta setiap bulan harus secara rutin harus memberikan Ya, siapa yang meminta ke Ibu? dari Ibu Sesdit diserahkan kepada Prof. Bu- Imam. Yang minta ke Bu Sesdit siapa? Prof. Iman? Prof. Imam, betul. Oke. Apakah Prof. Imam ini juga pernah menyampaikan langsung kepada saksi? Tidak pernah menyampaikan secara langsung ke kami terkait dengan permintaan yang tadi itu, yang bulanan tadi itu. Apakah saksi dan para eselon 1 lainnya itu pernah dikumpulkan enggak oleh Prof. Imam? Pernah dikumpulkan oleh Prof. Imam. Oke, terkait apa saat itu? Waktu itu untuk permintaan untuk membantu operasionalnya Pak Menteri, seluruh eselon 1 dikumpulkan di ruangannya Prof. Imam. Di ruangan Prof. Imam. Betul. Jadi ada Prof. Imam, ada saksi siapa lagi selain itu? Seingat saksi. Ada banyak, ada hampir semua eselon 1 ada di sana. Termasuk Pak Pak Kasdi. Suwandi ada. Pak Kasdi ada? Pak Kasdi, Saat itu Dirjen ya, sudah Dirjen ya? Dirjen Perkebunan. Tadi saksi sebut. Pak Kasdi kalau tidak salah ada. Ada juga. Ada, Oke. ya. Terus siapa lagi? Kalau Pak- Ada semua eselon 1, Dirjen PSP ada di sana, Dirjen Tanaman Pangan ada di sana, termasuk kepala badan. Dirjen Peternakan ada di sana, Oke. Kepala Badan Litbang yang sekarang menjadi Kepala BSIP ada di sana juga. Itu kapan tuh waktunya? Saksi masih ingat kira-kira kapan? Itu sekitar awal-awal tahun 2021 ya. Awal 2021 apa 2021. 2020? Kan tadi Pak Menteri dilantik Oktober 2019. Iya. Berapa bulan atau berapa ini dari waktunya kira-kira? Itu sekitar pengumpulan itu sekitar awal-awal tahun 2021 yang mulai dikoordinasikan, dikumpulkan bersama-sama. Oke, saat itu apa yang dibicarakan? Intinya ada operasional yang perlu diselesaikan untuk dibantu oleh para eselon 1. Seperti apa? Bisa saksi lebih jelaskan yang maksud operasionalnya apa? Macam-macam, Operasional misalnya kegiatan untuk sembako, untuk kurban, hal-hal seperti itu. Terus? Dan kegiatan-kegiatan lainnya secara rinci kami tidak hafal satu persatu, tapi ada itu semuanya. Itu anggarannya apa tidak ada? Dianggarkan di kementerian? Anggarannya tidak ada, Tidak ada sebenarnya? tidak ada anggarannya. Oke, terus jadi diambilkan dari mana? Kami menyampaikan hal itu untuk kami sendiri di Direktorat Jenderal Hortikultura, kami menyampaikan hal itu, kami mendiskusikan hal itu dengan Ibu Sesdit kami, dengan Ibu Sesdit, dan selanjutnya Ibu Sesdit yang mengeksekusi, nanti kami tinggal mendapatkan laporan selanjutnya seperti apa realisasinya. Oke, saat itu ada terrealisasi uang tersebut? Ada. Ada dari saksi, Dirjen Hortikultura? Ada. Diserahkan berapa kali dan oleh siapa? Secara pastinya karena kami tidak terlibat di dalam proses eksekusi tersebut, Siapa karena biasanya Ibu Sesdit mungkin mendelegasikannya ke anak buahnya. Ada nggak dilaporkan kepada saksi saat itu? Dilaporkan kepada kami. Iya. Dilaporkan kepada kami.
Oke, berapa yang saat itu saksi ketahui? Kami tidak hafal persis, tapi jumlahnya cukup besar. Cukup besar karena tidak secara sekaligus. Per bulannya berapa? Kalau yang per bulan ini kan yang per bulan yang tadi disampaikan kurang lebih sekitar 50 juta tadi itu. Sekitar 50 juta. Ya, itu yang per bulan. Diserahkan oleh siapa tadi? Bu Sesdit. Bu Sesdit, betul. Namanya siapa? Ibu? Ibu Retno Sri Hartati Mulyandari. Kepada siapa diserahkannya? Saya kurang tahu untuk penyerahannya itu beliau kepada siapa. Saat tadi kan ada penyampaian yang para eselon 1 ya di ruangannya Prof Mujahidin itu ya. Betul. Dan itu ada nggak sempat disebutkan nanti uang-uang yang diminta untuk operasional menteri itu kata Prof Imam itu diserahkan ke siapa? Ada nggak? Secara teknis sudah ditentukan. Pada waktu itu tidak disebutkan diserahkannya kepada siapa. Teknisnya Ya hanya bagaimana? teknisnya nanti itu para sesdit yang mengerjakan semuanya. Terus Seperti itu. apakah saksi mengetahui bahwa kemudian juga pernah Sesdit untuk teknis penyerahannya berkaitan dengan uang tersebut bertemu atau mendapat informasi langsung dari Prof Iman nggak? Ada Bu Sesdit pernah menyampaikan uang itu diserahkan ke ajudannya Prof Imam. Pernah disampaikan ke kami. Oke. Pernah Apakah saksi dilaporkan. juga mengetahui ada juga yang diserahkan ke lewat sekjen atau biro umum? Ada. Itu apa? Ada. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan seperti kayak umroh, seperti bantuan sembako, seperti itu karena nilainya cukup besar itu dikumpulkan di biro umum. Kalau yang seperti saksi jelas tadi yang 50 juta langsung ke stafnya Prof Imam gitu. Iya, seperti itu. Seperti itu ya. Ini sebagaimana keterangan saksi, mohon izin yang mulia atau lebih jelasnya keterangan saksi akan dibacakan di nomor 9 ya. Coba saksi dengarkan apakah. Saksi menjelaskan bahwa saya mengetahui adanya pengumpulan uang atau sharing di eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian yang dikumpulkan untuk setiap kebutuhan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian periode 2019-2024 yang dikoordinir oleh Muhammad Atta dan Prof Imam Mujahidin. Panji Haryanto tidak langsung ke saya namun melalui sesdijen saya Ibu Retno atau Sri Utami. Permintaan tersebut biasanya dari Muhammad Hatta atau Prof Imam Mujahidin dan Panji, tidak langsung melalui saya yang biasanya melalui sesdijen saya saudara almarhumah Retno Mulyandari atau Sri Utami. Benar ini? Betul. Jadi ada juga lewat Pak Muhammad Hatta itu selain Pak Prof Imam. Kadang Hatta pernah juga menyampaikan seperti itu. Pernah meminta juga. Kepada saksi atau lewat ses? Pernah pada kami juga pernah minta. Pernah juga langsung. Pernah. Oke. Saya lanjutkan bahwa para eselon 1 dikumpulkan di ruangan Prof Imam Mujahidin. Kemudian saudara Prof Imam Mujahidin bilang kepada kami bahwa ada keperluan uang yang wajib dikumpulkan oleh kami para eselon 1 yang digunakan untuk membiayai keperluan Syahrul Yassin Limpo. Dan Syahrul Yassin Limpo memang secara aturan menteri mempunyai dana operasional menteri, namun saya tidak mengetahui penggunaannya. Bahwa perintah yang dikeluarkan Prof Imam Mujahidin kami menganggapnya adalah perintah dari Syahrul Yassin Limpo karena mereka Prof Imam Mujahidin dan Muhammad Atta adalah bawaan dari Syahrul Yassin Limpo. Bahwa terkait dengan ada permintaan tersebut yang lebih mengetahui adalah rinciannya adalah sesdijen saya Sri Utami Lili dan saudara almarhumah Retno Mulyandari. Namun permintaan uang yang saya ingat nilainya cukup besar yaitu untuk kebutuhan Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2022 bahwa Ditjen Hortikultura dibebankan sebesar 1 miliar rupiah. Biasanya uang dikumpulkan di almarhumah Retno Mulyandari kemudian diberikan kepada saudara Andi Muhammad Idil Fitri. Namun saya tidak pernah memonitor pemberian uang yang sudah dikumpulkan untuk diserahkan kepada siapa. Benar yang keterangan saksi? Betul. Oke, saksi tadi mengatakan bahwa menganggap perintah dari Prof Imam itu adalah perintahnya Pak Menteri. Betul. Oke, tadi saksi mengatakan karena Prof Imam ini sama Hatta bawaannya dari Syahrul Yassin Limpo. Maksudnya bawaan ini apa? Bisa saksi jelaskan? Ya, beliau itu memang yang mengangkat Pak Menteri. Langsung Prof Pak Imam. Hatta juga yang mengangkat Pak Menteri. Apa ada selain itu kan semuanya juga Pak Menteri yang akan Iya. maksudnya apakah ada kriteria khusus kok menganggap ini bawaan lebih apa punya hubungan kedekatan yang lebih maksud saksi bagaimana kok kan semuanya kan pasti ngangkat Pak Menteri kan? Kalau kedekatan yang lebihnya kami kurang tahu karena selama ini selama di Kementerian Pertanian kami tidak pernah mengenal mereka. Kami mengenal mereka setelah dibawa oleh Pak Menteri. Oh, jadi istilahnya mereka masuk yang saksi maksud itu seperti itu. Jadi karena mereka masuk karena sejak zamannya Pak Menteri ini aja sebelumnya Betul. itu maksudnya ya bawaan Betul. itu ya. Oke. Betul. Terkait dengan uang yang tadi saksi jelaskan bahwa ada beban tahun yang paling besar itu tahun 2022 untuk umroh. Bisa saksi jelaskan umroh siapa ini
dibebankan 1 miliar kepada Dirjen Hortikultura. Kegiatan umroh yang siapa? Waktu itu Pak Menteri yang kami tahu ya, Pak Menteri bersama keluarga dan bersama beberapa eselon 1 yang ikut di dalam umroh tersebut. Pak Menteri dengan keluarganya siapa? Keluarganya Pak Menteri. Menteri terus dengan Dan beberapa eselon 1. Saksi apakah ikut? Tidak ikut. Tidak ikut. Kenapa saksi tidak ikut? Kami waktu itu baru naik haji. Oh, karena baru naik haji. Baru naik haji. Kami Terus? beralasan kami baru naik. Kami diajak, tapi kami beralasan kami baru naik haji, kami nggak mau ikut. Oke, tadi dijelaskan ada sejumlah. Kenapa saksi mau? Kan tadi dikatakan bahwa uang-uang tersebut tidak ada anggarannya, ya? Tidak ada anggarannya di Betul. DIPA maupun Betul. Anggaran Kementerian Pertanian. Betul. Terus saksi kenapa mau memenuhi tersebut? Bagaimana caranya? Kenapa? Karena semuanya memang diminta seperti itu. Iya. Ada Semuanya nggak saksi diminta. pernah jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak ada anggaran. Iya. Terus pernah disampaikan. Kami sudah nyampaikan Iya. bahwa ini waktu Bu itu kan disampaikannya ke almarhum. Almarhum lapor ke kami. Mhm. Terus kami juga waktu itu geleng-geleng kepala, ini gimana caranya ini? Apa ada paksaan nggak pada saksi atau jajaran dari saksi ke bawah? Ya ditanyain terus, kapan ini menyelesaikan, kapan ini menyelesaikan. Oleh siapa? Oleh kalau tidak Pak Hatta, kalau tidak Pak Kasdi, itu menanyakan. Nanyakan terus. Menanyakan terus. Selain itu ada konsekuensinya nggak atau akibatnya kalau tidak dipenuhi? Secara langsung konsekuensinya kami belum melihat, tapi tentunya kami terus ditanya terkait dengan hal itu, kapan ini menyelesaikan, kapan ini menyelesaikan. Apakah saksi mengetahui juga ada ancamannya istilahnya dibebas tugaskan atau non-job istilahnya di kalangan saat itu? Ya, kami mendengar ada beberapa eselon 2 yang kami lihat yang sempat di non-jobkan. Eselon 2 siapa itu? Ya, salah satunya yang kami pernah tahu dari Direktorat Jenderal Perkebunan, terus Siapa dari itu? ada kalau nggak salah Direktur Pak Saleh Mutar kalau tidak salah. Pak Saleh Mutar. Pak Saleh Mutar ya, Oke. Pak Saleh Salah Mutar. satu Direktur di perkebunan ya, oke. Betul. Oke, terus siapa lagi? Terus selain Pak ada Saleh? lagi yang dari Biro Umum kalau tidak salah yang dimutasi. Dari Biro Umum. Ya. Siapanya di Biro Umum? Pak Ahmad Musyafaq kalau tidak Pak salah. Ahmad Musafak, saya ingat tahu juga. Betul. Jabatannya apa di Biro Umum? Beliau sebagai Kepala Biro Umum waktu Kepala itu. bironya. Oke. Iya. Terus selain itu? Yang lainnya kami nggak hafal, tapi yang kami tahu itu. Dua itu yang saksi ingat ya. Oke. Terkait tadi kan ada itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa tentang saksi ada uang dikumpulkan dana sharing istilahnya dana patungan tuh non budgeter Pak Menteri sejak tahun berapa sampai tahun berapa? Yang kami lihat cukup masif itu sejak tahun 2021-2022. Dua-dua. Itu apakah saksi mengetahui ada nggak di Dirjen Saksi itu dilakukan pencatatan atau apa istilahnya? Kan uang untuk pertanggungjawabannya ada nggak? Iya. Saksi memerintahkan. Jadi kami dapat laporan dari Ibu Sestid yang secara rutin mencatat itu semuanya. Bu Sesdit. Yang membuat siapa saksi itu? Yang membuat ada dari Kepala Kabag Umum. Pak siapa yang buat? Kabag Umum waktu itu ada sebelumnya ada Pak ini yang ada di samping saya Pak Pak Idil, Pak Idil, yang membuat betul. catatannya ya, Iya. selaku Kabag Umum, oke. Betul. Oke. Catatan tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi nggak? Saya belum pernah melihat catatan itu sampai terakhir pada waktu proses penggeledahan baru ternyata ada catatan dengan rinciannya sedemikian rupa. Oke, ada proses penggeledahan. Di mana saksi tahu ada proses penggeledahan? Pada waktu itu di Direktorat Jenderal Hortikultura. Di Dirjen Hortikultura, di bagian saksi ya, ada penggeledahan. Kemudian Betul. ditemukan apa? Salah satunya adalah catatan tadi yang disampaikan. Catatan ya. Betul. Catatan. Saksi ingat atau sempat diperlihatkan nggak pada saat penggeledahan? Sempat diperlihatkan. Ada saksi saat itu, saat penggeledahan? Ada. Ada. Siapa saja saat itu? Saksinya Saudara selaku ada banyak staf ada banyak staf di Direktorat Jenderal Hortikultura saat itu. Oke. Ya, kami akan sambil untuk mengingatkan saksi ada barang bukti yang ingin kami perlihatkan yang mulia. Barang bukti nomor 694.
berupa 1 bundel uraian pemasukan, uraian pengeluaran bulan Januari 2022 beserta bukti pengeluaran yang tidak tahu dokumen ini dan kemungkinan dokumen ini yang buat ada Andi Muhammad Idil Fitri. Ini dokumennya saksi ingat? Seperti ini catatan-catatan. Satu lagi yang barang bukti, untuk lebih jelasnya di barang bukti nomor 697. Satu lembar printout realisasi Direktorat Jenderal Hortikultura 2019-2023, pagu realisasi beserta anggaran. Biar saksi bisa cepat mengingat. Bisa di zoom, tolong sedikit lebih jelas. Seperti ini ya, ada kegiatan operasional lingkup. Keterangan saksi dijelaskan dalam BAP saksi juga nomor 14, Ya. angka 7. Saksi ingat, ini pernah diperlihatkan juga pada saat di penyidikan ya? Iya, betul, Jadi ini catatan ya? betul. Yang dibuat oleh Pak Idil ya? Ya, Oke. Kalau singkat saksi berapa totalnya, ada kepada laporan kira yang diberikan? cukup besar. 4 Ya, miliar 162 juta di sini. Di sini ada tertulis dengan keperluannya, ada pinjaman, ada operasional pimpinan, kunker ke Arab Saudi salah satunya, baju operasional pimpinan, seperti ini ya? ya, ini yang saya lihat di dalam dokumen tersebut. Oke, ada beli juga pembelian barang ini? Ya, ini dokumen yang Di kami tahun- lihat. Betul ya, ini Betul. semua ya, datanya ya. Betul. Oke. Kemudian juga ada BB nomor 701 selanjutnya, barang bukti 701. Ini juga ada 1 lembar printout kegiatan operasional lingkup kementerian, pengeluaran kebutuhan pimpinan Syahrul Yassin Limpo tahun 2022, tadi 2023 ya, ini untuk 2022. Benar ya, seperti ini ya. Iya, Total betul. tertulis 1.596.619.300. Oke. Betul. Teknisnya nanti yang bisa menjelaskan saksi atau Pak Idil? Mungkin nanti Pak Idil ya, yang saksi bisa hanya menjelaskan. dapat gambaran seperti ini ya laporannya. Betul. Oke. Kemudian di tahun 2023 juga ada pemasukan dana. Saksi mengetahui nggak sumber, ini kan tadi ada pengeluaran, ada pemasukan. Iya. Kalau pemasukan saksi mengambil Kami dari mana? tidak nih? tahu. Sesdit ngambil dari mana nih? Kami Cara tidak anggaran? tahu pemasukannya, tapi sepertinya itu sharing dari masing-masing direktur. Dari masing-masing direktur. Masing-masing Tadi ada direktur, berapa betul. direktur di Dirjen Saudara itu? Betul. Jadi dari masing-masing direktur patung ada barang bukti nomor 703 juga, rekap penyelesaian operasional ya. Betul. Dibuat oleh Pak Adil, dan terakhir 1 BB 704 rincian dana operasional. Betul. Lengkapnya ke saksi berikutnya ya. Oke, saksi kemudian terkait dengan tadi kembali saksi jelaskan bahwa ada juga saksi mengatakan sebenarnya ada dana itu apa sebenarnya kalau dana istilah DOM itu, dana operasional. Kami tidak tahu penggunaan untuk domnya untuk apa. Oke. Apakah di Dirjen Saksi Direktur Jenderal Hortikultura ya saksi, ada memang anggaran pagunya untuk biaya perjalanan dinas Pak Menteri? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau di sana selain anggaran untuk teknik kegiatan hortikultura apa saja yang? Kalau saksi sebagai Dirjen perjalanan ini tanggung dari anggaran di mana? Dari anggaran di Direktorat Jenderal Hortikultura. Oh, jadi Dirjen itu khusus untuk Dirjennya? Kalau Pak Menteri ini kan sebagai pengguna anggaran. Ya. Artinya kalau anggaran di kementerian itu habis, di kesekjenan habis, sebagai penggunaan anggaran, beliau punya kewenangan untuk menggunakan anggaran di Direktorat Jenderal yang ada. Itu dari mana ngambil kalau kayak gitu? Kalau ini itu ada di dalam istilahnya masuk di dalam anggarannya di apa di ya masuk di dalam anggaran perjalanan, itu boleh masuk di mana aja.
Oke, saksi kan selaku Ya. di Dirjen Hortikultura jabatan selaku KPA atau Betul. KPA. Saksi Sebagai mengetahui KPA. nggak? Tadi kan udah dilihatkan ada beberapa catatan ya, Ya. kelihatan uang pengeluaran operasional Betul. budgeter menteri. Apakah Betul. itu yang itu kalau itu bisa nggak seperti saksi kami